Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Mei 2024 ya. Ini sebagai pengganti kita tanggal 1 Mei 2024. Kita masuk pertemuan ke-6 ya teman-teman ya. Pertemuan ke-6, kita langsung saja sembari menunggu kawan-kawan yang lain. Ya, untuk selanjutnya teman-teman, nanti saya akan kirimkan materi kuliah ini setelah pembelajaran streaming on live in YouTube ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya dalam share screen. Mohon diperhatikan ya. Ya, baik. Kita masuk dalam bisnis internasional, internasional bisnis ya. Pertemuan ke-6 ya. Oke, saya akan dulu teman-teman ya. Oke, tanggal pertemuan ke-6 online ya, hari Jumat tanggal 5 ya, sorry ya, 5 Mei ya, 5 Mei 2024 ya. Kita mulai jam 10 pagi ya. Ini tanggal 5 ya. Oke, tanggal 5. Oke, Rabu tanggal 5. Sorry, Jumat ya. Ganti dulu. Jumat 5 Mei ya, kawan-kawan ya. Oh, sorry, 3 Mei, sorry. 3 Mei, teman-teman ya. 3 Mei ya. Oke. Kita akan bicara tentang manajemen strategi internasional bisnis internasional ya, atau internasional bisnis strategi manajemen ya. Nah, kita akan mulai dari pukul 10 pagi sampai selesai. Teman-teman tolong perhatikan untuk kerjakan tugas ke-1, 2, 3, dan 4 ya. Ditutup saat UTS nanti pukul 24.00 ya, pertemuan ke-8 ya. Tepat waktu ya. Nah, kita akan mulai saja tentang manajemen strategi internasional, bisnis internasional ya. Ya. Nah, teman-teman, tentunya dalam peranan manajemen strategi internasional dalam bisnis global. Di sini manajemen strategi internasional menurut Griffin and Kutsai menyatakan bahwa transaksi bisnis adalah antara berbagai pihak yang berasal dari satu negara. Transaksi bisnis ini meliputi pembelian berbagai barang di suatu negara dan mengirimkan ke negara lain untuk diproses atau dirakit, ya, dikirimkan kembali dalam bentuk produk jadi, ya, produk jadi ke negara lain, dan untuk dijual secara retail ya. Tentunya membangun pabrik di luar negeri guna memperoleh biaya buruh yang lebih rendah ya pastinya ya, atau biaya yang rendah ya, atau melakukan pinjaman uang dari suatu bank di suatu negara untuk bagaimana membiayai operasional di negara lain ya. Oke. Baik, Sikra, terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Di pertemuan ke-6 ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, bagi kita dan keluarga kita semua. Tentunya teman-teman, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut ya dapat berupa Anda sendiri sebagai pribadi ya, atau individu, atau perusahaan, atau kelompok perusahaan secara besar, ataupun agen pemerintah ya. Nah, ini tentang peranan manajemen strategi internasional dalam bisnis global ya, teman-teman ya. Selanjutnya kita lihat teman-teman. Ya, kita bagaimana sekarang ini kegiatan perdagangan yang dilakukan dalam bisnis internasional? Tentu berbicara masalah ekspor ya, berbicara tentang kegiatan penjualan produk yang dihasilkan oleh suatu negara untuk dikonsumsi maupun dijual kembali di negara lain ya. Kedua adalah import, yaitu kegiatan pembelian produk yang dihasilkan oleh negara lain untuk dikonsumsi maupun dijual kembali ke negara lain ya. Lalu berikutnya investasi luar negeri atau foreign investment, yaitu penanaman modal oleh suatu negara di negara lain ya. Tentunya bentuk investasi luar negeri dapat berupa investasi langsung ya di luar negeri atau foreign direct investment,
melalui investasi portfolio di luar negeri ya, atau foreign portfolio investment. Nah, di sini investasi langsung di luar negeri seperti properti, aset, pabrik, ya, kantor perwakilan, perusahaan, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan investasi portfolio di luar negeri seperti pembelian aset keuangan di luar negeri, ya. Ini kegiatan tentang strategi perdagangan dalam bisnis internasional, ya. Nah, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Setelah SAT A, B, C, lalu yang ke D-nya, ya, yang keempatnya adalah lisensi luar negeri atau internasionalisasi, ya, licensing, ya, yaitu perjanjian kontrak di mana perusahaan suatu negara membeli lisensi penggunaan hak kekayaan intelektual seperti penggunaan paten, merek dagang, nama merek, hak cipta, dan lain sebagainya. Ya. Lalu berikutnya adalah waralaba internasional atau international fetching, ya. International fetching, ya, yaitu bentuk khusus dari lisensi luar negeri di mana perusahaan di suatu negara bertindak sebagai pemberi otorisasi, ya, atau franchisor, ya, bagi perusahaan lain di luar negeri atau franchise, ya. Bagaimana menggunakan sistem operasi franchisor termasuk nama merek, merek dagang, logo perusahaan, ya. Tentunya franchisor dengan membayar royalti kepada perusahaan franchisor yang mempunyai merek dagang tersebut, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya adalah kontrak manajemen internasional atau international management contract. Ini berbicara perjanjian kontrak di mana perusahaan suatu negara menyetujui, ya, untuk mengoperasikan berbagai fasilitas atau menyediakan jasa manajerial kepada perusahaan di negara lain dengan menerima pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak manajemen, ya. Dan berikutnya kita lihat lagi, ya. Oke, ini kontrak. Lalu ada investasi luar negeri, waralaba internasional, ya. Ada lagi berikutnya adalah kontrak manufaktur atau international manufacturing contract. Ini berbicara perjanjian kontrak di mana perusahaan manufaktur industri suatu negara mengalihkan proses manufakturnya atau pabriknya, ya, baik sebagian maupun keseluruhan kepada perusahaan lain di luar negeri, ya. Misalnya perusahaan Jepang Toyota, ya, memindahkan perusahaan industrinya ke Indonesia, ya, dengan bekerja sama namanya PT Toyota Astra Motor, ya. Lalu berikutnya H adalah turnkey project. Ini berbicara perjanjian kontrak di mana suatu perusahaan menyetujui untuk mengerjakan desain keseluruhan, mengerjakan konstruksi, dan membangun fasilitas yang kemudian diserahkan kepada pembeli jika siap untuk dioperasikan, ya, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya ada lagi patungan joint venture, yaitu perjanjian antara dua atau lebih perusahaan untuk bekerja sama dan membangun kepemilikan bersama yang terpisah dari perusahaan induknya, ya. Jadi teman-teman, ini tadi saya sudah ceritakan ada beberapa hal, ya, tentang kegiatan strategi perdagangan. Artinya, ya, kita harus siap. Pertama tentang ekspor, kedua impor, ketiga investasi luar negeri, ya, foreign investment. Lalu keempat adalah lisensi luar negeri, kelima waralaba internasional, keenam kontrak manajemen internasional, ya. Lalu berikutnya adalah kontrak manufaktur industri, lalu berikutnya adalah turnkey project, dan terakhir adalah patungan joint venture, ya. Oke, sehingga dalam hal ini, ya, tentu kita harus siap, teman-teman, ya. Kita nggak bisa pungkiri lagi bahwa dalam bisnis internasional bagaimana faktor-faktor mempengaruhi keputusan bisnis internasional, ya. Pertama berbicara tentang bahasa, ya. Kita nggak bisa pungkiri, ya, teman-teman, ya, artinya penguasaan bahasa, yaitu bahasa Inggris, ya. Artinya faktor bahasa memberikan pengaruh terhadap keputusan strategis, ya, untuk memasuki pasar suatu negara. Akan lebih mudah memasuki pasar suatu negara, yaitu bahasa nasional negara tersebut, ya. Artinya Anda bisa menguasai bahasa Inggris, Prancis, ya, atau bahasa Jepang, ya. Mengingat kedua negara tersebut memiliki luas daerah jajahan, ya, khususnya Inggris dan Prancis.
sehingga negara-negara jajahan atau negara-negara kolonial, negara yang pernah dikolonialisme ya menggunakan kedua bahasa tersebut ya. Lalu tentunya Anda harus juga mengerti tentang budaya, teman-teman ya. Budaya adalah bagaimana faktor mempengaruhi terhadap keputusan strategik ya perusahaan internasional yang akan beroperasi di suatu negara. Ini budaya misalkan McDonald dari Amerika ya, bagaimana agar produknya bisa diterima di Amerika Serikat, ternyata McDonald di Indonesia harus menyediakan produk seperti yang cukup disukai di Indonesia ya, dengan tes lidah Indonesia, misalnya ada nasi ya, ada apa lagi ya, sambal matah ya, atau ayam goreng di rasa Indonesianya ya, yang agak pedas ya, berbeda dengan misalnya McDonald di Amerika atau di Singapura ya. Lalu berikutnya politik ya, tentunya faktor kestabilan politik akan mempengaruhi khususnya terkait keputusan investasi langsung perusahaan internasional di luar negeri. Apabila di negara yang menjadi tujuan investasi tidak memiliki kestabilan, ya, kestabilan politik, ya, contohnya perang saudara, perang antar suku, ya, atau kudeta militer dan berbagai hal, ya, maka perusahaan internasional atau investasi internasional, ya, pasti cenderung tidak mau atau enggan berinvestasi di negara tersebut, ya. Artinya hal-hal tersebut harus diperhatikan. Anda harus menguasai bahasa, budaya, dan politik di negara tersebut bagaimana, apakah stabil atau tidak ya. Selanjutnya kawan-kawan kita lanjutkan lagi. Iya. Lalu D-nya adalah ekonomi, yaitu faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi nasional, tentunya akan mempengaruhi keputusan strategik perusahaan internasional bagaimana memasuki pasar suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang maju, menunjukkan daya beli masyarakat suatu negara semakin baik, sehingga dapat dijadikan sebagai pasar potensial bagi perusahaan internasional yang akan menjual produknya. Ya. Lalu berikutnya adalah campur tangan pemerintah, artinya peranan pemerintah juga berpengaruh terhadap keputusan strategik perusahaan internasional, seperti pemerintah memberikan aturan yang dominan yang tidak memberikan keluasan bagi perusahaan internasional ya untuk melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri ya untuk beroperasi akan berdampak pada keterbatasan investasi luar negeri ya. Contohnya pemerintah akan campur tangan dalam membatasi perusahaan waralaba asing ya, jangan terlalu banyak perusahaan asing di kota-kota besar ya sampai ke daerah-daerah akan mengganggu apa ya warung-warung menengah UMKM ya. Sehingga pembatasan kuota terhadap barang-barang impor tertentu perlu dibatasi. Lalu pemberlakuan birokrasi yang rumit dan penetapan pajak yang tinggi bagi investasi asing penting sekali ya. Ya, jadi sudah dibatasi bahwa misalnya investasi asing, restoran asing hanya ada di kota-kota besar ya. Tidak sampai ke kecamatan atau kabupaten ya. Jadi kalau kecamatan dan kabupaten, pemerintah memberi perlindungan bagi pengusaha-pengusaha UMKM ya kawan-kawan ya. Lalu berikutnya kita lihat buruh ya, artinya ya kemarin kita 1 Mei ya, 1 Mei 2024 kita merayakan Hari Buruh ya, juga menentukan keputusan strategis ya bagi perusahaan internasional untuk berinvestasi dan beroperasi di suatu negara dalam bentuk pembayaran upah buruh yang harganya terjangkau, stabilitas keamanan dan lingkungan kerja yang kondusif, penting sekali. Perusahaan internasional atau investor cenderung akan mengalihkan investasi dan operasinya bagi negara-negara dengan upah yang sangat kompetitif ya, atau ada perhitungan-perhitungan yang bisa menghasilkan keuntungan bagi investor. Lalu pentingnya jaminan keamanan dan lingkungan kerja yang baik ya. Lalu berikutnya G, hubungan industrial atau perburuan, ini sangat penting. Artinya harus diatur dalam undang-undang tenaga kerja atau undang-undang perburuhan, teman-teman. Ya, juga akan berpengaruh terhadap keputusan strategik ya perusahaan internasional atau investor, seperti pemberlakuan serikat pekerja atau labor union. Ya, tentunya ketentuan pemutusan hubungan kerja ya tentunya ada ini ya teman-teman ya, ada keputusan yang reward dan punishment ya teman-teman ya, tidak asal
PHK saja ya. Jadi ada diperhatikan apa nih punishment and rewards bagi buruh atau karyawan ya. Lalu berikutnya pembiayaan keuangan ya. Faktor pembiayaan keuangan juga mempengaruhi keputusan strategik perusahaan internasional seperti kemudahan memperoleh pinjaman guna pendanaan operasional perusahaan internasional ya, tingkat suku bunga pinjaman yang rendah, fasilitas sistem transaksi pembayaran yang memadai dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan lihat slide berikutnya. Berbagai alternatif pilihan keputusan strategi bisnis internasional, ada strategi replikasi domestik ya atau home replication strategi. Ini berbicara bagaimana ya strategi ini dibangun dengan memanfaatkan kompetensi inti atau keuntungan tertentu yang dikembangkan di dalam negeri ya, pasar lokal atau pasar domestik ya, sebagai senjata kompetitif yang utama di pasar luar negeri yang dimasuki dengan berdasarkan atas keunggulan apa yang dimiliki yang memang sangat baik di pasar domestik ya, dan mencoba menduplikasikan di pasar luar negeri ya. Lalu ada strategi multi domestik, ini berbicara pengumpulan anak perusahaan operasional yang mandiri dengan memfokuskan pada pasar domestik tertentu ya. Masing-masing anak perusahaan atau subunit perusahaan dibebaskan ya untuk menyesuaikan produknya dengan melakukan kampanye pemasaran dan mengimplementasikan berbagai teknik operasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lokal ya. Pendekatan yang multi domestik akan efektif apabila terjadi perbedaan yang jelas antara pasar nasional ketika skala produksi disebarkan dan pemasaran ekonomi dalam kondisi rendah, dan ketika biaya koordinasi antara induk perusahaan dan berbagai anak perusahaan asing dalam kondisi tinggi ya. Lalu berikutnya alternatif yang berikutnya kita lihat ya. Ada strategi global ya. Global strategi ini berbicara niat dunia sebagai pasar tunggal dan memiliki tujuan utama yaitu membentuk standar produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan seluruh dunia, sehingga strategi global adalah hampir kebalikan dari strategi multi domestik ya. Artinya kalau strategi global ini produk-produk sudah dipasarkan, sudah disukai ya. Contohnya produk apa ya? Produk Indomie, Indofood ya. Ini menjadi contoh ya. Lalu berikutnya strategi transnasional menggabungkan manfaat efisiensi skala global dari perusahaan global dengan keuntungan dan kelebihan lokal sebagai respon dari perusahaan multi domestik ya. Jadi teman-teman mohon perhatikan ya. Tadi saya bicara tentang strategi ya. Ini ya. Ya, keputusan strategi bisnis internasional, ada strategi replikasi domestik ya, home replication strategi, mau dibaca lagi. Lalu ada strategi multi domestik strategi ya. Ini yang kedua. Lalu ketiga adalah strategi global atau global strategi. Lalu D ada strategi transnasional atau transnational strategi ya. Tentunya teman-teman kita bisa lihat gambar matriks alternatif strategi ya. Tolong nanti ini dibaca lagi ya. Bagaimana di sini adalah tekanan terhadap efisiensi global ya. Semakin tinggi strategi global akan tekanan semakin tinggi ya. Lalu tekanan terhadap respon lokal fleksibilitas ya. Kalau replikasi domestik misalnya masih di Indonesia, tentu tekanannya sangat rendah ya. Ya, sangat rendah ya. Tetapi kalau strategi transnasional ya, artinya antar negara, terlihat tekanan terhadap efisiensi global adalah tinggi dan tekanan terhadap respon lokal fleksibilitas adalah tinggi ya. Lalu berikutnya ada strategi multi domestik ya, artinya perusahaan beroperasi sebagai kumpulan anak perusahaan yang relatif independen ya, misalnya ada perusahaan anak cabang di Medan, di Makassar, di Papua, di Sulawesi ya, di Kalimantan ya, kota-kota provinsi tertentu diberi kebebasan independen, di mana tekanan terhadap efisiensi global adalah rendah karena masih di domestik ya, tetapi Anda harus mempunyai cabang-cabang di berbagai provinsi di mana tekanan terhadap respon lokal atau fleksibilitas adalah tinggi ya. Jadi terlihat
ini rendah dan tinggi, ya, tekanan terhadap efisiensi global, teman-teman perhatikan ya. Lalu ada tekanan terhadap respon lokal dan fleksibilitas, ya, bisa kita lihat rendah dan tinggi, ya teman-teman ya. Ini sumber dari Griffin dan Putsley, ya, di bukunya ya Putsley, ya, tahun 2010 di halaman 337, ya. Saya ulangi lagi dari bukunya, sumber dari Griffin dan Puste, ya Puste ya, sorry ya Puste, namanya Puste, ya, buku tahun 2010 di halaman 337, ya. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana sekarang ini motivasi untuk ekspansi bisnis internasional, teman-teman. Artinya kita harus siap, teman-teman. Bagaimana pasar Anda untuk meningkatkan ukuran pasar? Pertama, Anda mengambil keuntungan dari arbitrase, ya, keuntungan dari pengadilan internasional, ya, apa yang bisa kita ambil celah-celahnya, ya. Lalu bagaimana kita meningkatkan potensi pertumbuhan produk Anda agar bisa diterima di masyarakat atau di seluruh internasional, ya. Ini sudah terjadi bagaimana perusahaan multinasional dari China, ya, meningkatkan ukuran pasar, memproduksi dengan produktivitas yang maksimal, mengambil keuntungan dari arbitrase, ya, apa yang uh, masih ada celah-celah dengan harga terjangkau, ya, dengan produk yang berkualitas, ya. Lalu bagaimana perusahaan multinasional China juga meningkatkan potensi pertumbuhan produk, ya, sehingga produk ini bisa disukai oleh masyarakat internasional, ya. Lalu berikutnya yang kedua, bagaimana mengoptimalkan lokasi kegiatan rantai nilai atau supply chain, ya. Lalu diikuti dengan peningkatan kinerja, ya, peningkatan kinerja perusahaan, industri, ya, manajemen, ya. Lalu diikuti pengurangan biaya-biaya, ya. Ini penting sekali ya, bagaimana biaya-biaya yang tidak penting, yang pemborosan harus dihemat, ya, sehingga bisa mendapatkan keuntungan, ya, dan produk kita bisa melakukan motivasi untuk ekspansi internasional, ya. Lalu berikutnya pengurangan risiko, ya, bagaimana risiko agar produk kita tetap bermutu, berkualitas, ya. Kalau bisa risikonya nol, ya, nol apa? Tingkat kesalahan produknya adalah nol, ya, usahakan nol, ya. Ini sekarang perusahaan berlomba-lomba bagaimana meningkatkan, ya, kualitas produk, ya, sehingga produk yang dijual disukai oleh masyarakat internasional. Lalu melakukan eksplorasi reverse inovasi. Jadi melakukan eksplorasi, ya, apa nih keinginan-keinginan permintaan konsumen masyarakat, ya, dengan berbagai inovasi-inovasi produk, ya. Ini bisa kita lihat juga produk-produk dari China, ya teman-teman, ya. Nah berikutnya kita lihat, ya, perubahan industri dan ekonomi bisnis Indonesia sukses internasional, ya. Produk-produk Indonesia sudah banyak, ya, yang berhasil, ya, bisa kita lihat Indomie, Wardah Kosmetik, Mas Pion, Polytron, Indofood, Advan, Eger, Aqua, Tolak Angin, ya, Mie Sedap, donat apa, Jeko, ya, Kompas, ya, Wings, Silver Queen, ya, Miyako, lalu ada juga Evercross, ini apa, handphone, ya, ya handphone, ya, handphone atau telepon pintar, ya, ABC Kecap, ya, lalu apa, California Fried Chicken, ya, dan beberapa produk-produk Indonesia yang sudah menembus pasar internasional, ya. Ini artinya produk-produk Indonesia ya kita syukuri, ya, artinya produk kita mempunyai kualitas yang sangat baik, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya, bagaimana produk-produk berikutnya kita perhatikan, ya. Di mana kita lihat merek ini ternyata asli Indonesia, ya. Di mana Indonesia punya merek dagang yang tidak kalah kualitasnya, ya, dengan barang luar negeri, ya. Namun siapa sangka merek terkenal itu malah sering dikira sebagai buatan luar negeri, ya. Kita lihat ada sepeda Polycon, ban GT Radial, ya, GT Radial singkatan Gajah Tunggal, ya, Gajah Tunggal Radial, ya. Lalu restoran Hokben, ya. Lalu ada apa nih, handuk, ya, Terry Palmer,
lalu ada hmm, apa ya, tas wanita ya, bakteria, lalu makanan apa nih, Ceko ya, lalu ada sepatu ya, Buceri ya. Nah ini ya, ternyata produk-produk Indonesia sudah memasuki pasar internasional dan sudah disukai ya, artinya produk-produk tersebut sukses dalam dunia perdagangan internasional teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman saya ingin ingatkan kembali ya, saya ingatkan kembali, saya belum terima ya tugas-tugas kalian ya, belum terima ya, kelas-kelas lain sudah mengirimkan ya. Tugas pertama sudah saya berikan pada tanggal 20 Maret 2024 ya. Tolong diperhatikan ya. Tugas kedua sudah saya kirimkan kepada Anda 27 Maret 2024 ya. Tugas ketiga saya sudah berikan kepada Anda 3 April 2024 tatap muka di kampus. Tugas keempat saya sudah berikan 24 April 2025 ya. Sampai saat ini saya sebagai dosen belum menerima tugas Anda ya. Ini di tanggal 3 Mei 2024 ya. Selanjutnya tugas studi kasus kirimkan ke email dosen yang serta di WA group ya. Sebelum ujian tengah semester ya, atau pas di ujian tengah semester ya, saya akan tutup ya. Jadi kalau nanti ujian tengah semester hari Rabu ya, jadi mohon diperhatikan jangan sampai hari Kamis, hari Jumat ya. Jadi saya juga melakukan pembelajaran ini tepat waktu kepada Anda ya. Harap tulisan Anda, jawaban Anda tidak asbun ya. Sehingga saya mengharapkan Anda masukkan tulisan berkualitas. Jawaban UTS yang Anda kirimkan hanya satu kali, tidak ada minta perbaikan ya. Sehingga penulisan tugas di kasus ya, saya mengharapkan Anda tulisan sangat harus berkualitas ya. Sebagai dosen, saya berhak untuk memberikan teguran kepada Anda ya, karena ini kita bicara masalah penulisan tugas di kasus ya. Tentunya saya harapkan dengan tulisan yang berkualitas Anda bisa menulis jurnal ilmiah, nanti seminar proposal dan skripsi ya. Oke, lalu berikutnya ya, salam sukses untuk kita semua ya, dan mari berikan prestasi terbaik untuk Indonesia ya teman-teman ya. Dan doa saya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan gemilang Anda dan kita semua keluarga besar di Jakarta ya. Jadi kembali lagi saya ulangi lagi, mohon kerjakan ya, jangan terburu-buru ya. Tulisan tugas studi kasus diketik ya. Ini tanggal-tanggalnya sudah pernah saya kirimkan ya. Jadi mohon dikirim sesuai WA group yang sudah saya katakan ya. Lalu ini produk Indonesia yang sudah berhasil ya di pasar internasional. Lalu berikutnya perhatikan bahwa pentingnya motivasi untuk ekspansi bisnis internasional kawan-kawan ya. Ini penting sekali ya, bagaimana meningkatkan ukuran pasar, mengoptimalkan lokasi kegiatan rantai, ya, pengurangan risiko. Lalu berikutnya kita perhatikan matriks alternatif strategi keputusan strategi bisnis internasional. Ya. Ada tekanan terhadap efisiensi global tinggi dan rendah. Lalu ada tekanan terhadap respon lokal, fleksibilitas rendah dan tinggi, ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ada strategi global, ada replikasi domestik, ada strategi transnasional, ada strategi multi domestik ya teman-teman ya. Nanti mohon dibaca lagi ya, mana saya sudah memberikan berbagai alternatif pilihan keputusan strategi bisnis internasional. Tadi sudah saya perlihatkan gambarnya ya. Lalu berikutnya bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bisnis strategi internasional. Bahasa penting sekali, budaya yang Anda harus perhatikan, politik di negara tersebut apakah stabil atau tidak ya untuk berinvestasi ya. Lalu berikutnya ekonomi negara tersebut, lalu pentingnya campur tangan pemerintah ya. Ini sangat penting ya. Lalu berikutnya masalah buruh, lalu berikutnya hubungan industrial pemburuan dan pembiayaan keuangan terakhir ya teman-teman ya. Lalu berikutnya ya ini udah. Oke. Lalu berikutnya teman-teman perhatikan juga nanti ekonomi. Ya. Ini beberapa hal yang Anda harus perhatikan, peranan
manajemen strategik internasional dan bisnis global, artinya Anda harus siap, ya, sehingga ada beberapa hal yang Anda harus perhatikan, ya. Bagaimana kegiatan strategi perdagangan dilakukan bisnis internasional, ada kegiatan ekspor, lalu kedua impor, lalu investasi luar negeri, ya, lalu berikutnya uh, lisensi luar negeri, ya, atau internasional lisensi, ya, lalu berikutnya ada waralaba internasional, dan lalu berikutnya ada kontrak manajemen internasional. Ya, setelah ini saya akan berikan kepada Anda, ya, teman-teman, ya, di faktor-faktor keputusan, ya. Artinya dalam bisnis internasional yang kompetitif Anda harus siap, teman-teman. Ya, ini tema kita hari ini, ya, tanggal Jumat 3 Mei. Lalu berikutnya ini peranan dalam strategi bisnis internasional Anda harus siap, ya. Artinya bagaimana Griffin dan Fuste transaksi bisnis berbagai pihak yang berasal lebih dari satu negara. Transaksi ini meliputi pembelian berbagai barang di suatu negara dan mengirimkan ke negara lain untuk diproses atau dirakit, dikirimkan kembali dalam bentuk produk jadi ke negara lain untuk dijual secara retail, atau membangun pabrik di luar negeri guna memperoleh biaya buruh yang lebih rendah, atau peminjaman uang dari suatu bank di suatu negara, bagaimana membiayai operasional di negara lain, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat berupa para pimpinan pengusaha individu, ya, atau perusahaan besar, atau kelompok perusahaan grup kolong merak, ataupun agen pemerintah, teman-teman, ya. Oke, sekarang sudah lebih dari 35 menit. Ini pertemuan ke-6 pada tanggal 3 Mei, Jumat 2023. Saya harapkan semoga kita langkah masa depan kita semakin sukses, ya, khusus bagi kita dan keluarga besar di Jakarta, ya. Lalu berikutnya nanti kita pertemuan ke-7 mohon hadir, ya, teman-teman, ya. Mohon hadir, ya. Saya akan memberikan visi-visi, dan pertemuan ke-8 kita ujian tengah semester, ya, secara tatap muka, ya. Baik pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8 secara tatap muka, ya. Demikian, teman-teman. Selanjutnya saya akan absen, mohon open kamera. Saya open kamera, teman-teman. Oke. Ya, oke, Sikra, terima kasih, ya. Baik, hari ini ada Sikra Nisa, Nostalgia Simamarta, Yohanes Baptista, ya, dan Ile Maria. Mohon sebentar saya screenshot sebentar, ya. Ya, oke, jangan lupa teman-teman kerjakan tugas, ya. Usahakan nilai Anda terbaik, ya. Lalu berikutnya nanti pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 kita tatap muka, ya. Demikian pertemuan ke-6, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan ke-7. Terima kasih, teman-teman. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tetap semangat, Bang Yohanes. Oke. Iya, Pak. Semangat, Pak. Oke, Sikra, tetap semangat bersama keluarga, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sukses semuanya, ya.